Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Haryani Saptani Tias, dosen Program Studi S3 Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen berupa pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDUKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh mata kuliah pengembangan sumber daya manusia berbobot 3 SKS. Dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction and Assessments, kami, tim dosen, menyusun rencana pembelajaran semester yang sudah kita unggah ke dalam Siakat sebagai sebuah online platform yang bisa diakses secara bebas oleh mahasiswa. Di dalam mata kuliah pengembangan sumber daya manusia ini memiliki 3 bobot SKS dengan 1 bobot untuk tatap muka dan 2 bobot untuk simulasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL di dalam mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, inovatif, inklusif, pluralis, berpola hidup sehat, dan berwawasan lingkungan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep yang terkait pembangunan sumber daya manusia, baik secara filosofis, prinsip, ruang lingkup, metode dan teknik, langkah-langkah dan tema tertentu, sehingga mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Mahasiswa juga diharapkan dapat menyusun artikel terkait pembangunan sumber daya manusia, serta memiliki sikap yang positif dalam upaya pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Bahan kajian yang kami ambil meliputi pengertian, filosofi, prinsip dan tujuan pembangunan sumber daya manusia, konsep dan dimensi dasar teori pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia dalam konteks perubahan, serta pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Basis penilaian yang kami ambil di dalam mata kuliah PSDM ini adalah 20% meliputi aktivitas partisipatif, 20% tugas, 30% UTS, dan 30% ujian akhir semester. Daftar referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa meliputi paper dari Alkir Sabin dengan judul Human Development Research Paper 2010-2001 berupa definition, kritik, dan related concept of human security yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2010. Mahasiswa juga bisa membaca Sudhir Anand dan Amartya Sen dengan judul Occasional Paper Human Development Index Methodology and Measurements, Human Development Report, New York tahun 1994. Mahasiswa juga kami minta untuk membaca Human Development Team Report yang dikeluarkan oleh Oxford University Press tahun 2001. Beberapa artikel yang harus dibaca antara lain adalah Bas Ferguson, Sunita M. Sabranian, dan Wim Hinstra dengan judul Community Wellbeing in Biocultural Landscape, Are We Living Well? Reflection on Wellbeing from GDP to Local Communities, Practical Action Published, yang bisa diakses secara online. Paper yang lain adalah Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs dengan judul Human Security in Theory and Practices, Application of the Human Security Concept, yang dikeluarkan oleh The United Nations Trust Fund for Human Security tahun 1994. Nasdia FT dengan judul Pengembangan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Yayasan Obor tahun 2015 juga kami sarankan untuk dibaca. Judul buku dari Sutomo,
Strategi-strategi pembangunan masyarakat pustaka pelajar dari tahun 2006 juga kami sarankan untuk dibaca. Beberapa artikel yang sudah dihasilkan oleh dosen dengan judul Hope and Despair in the Month of Merapi, The Different Perception of Human Security juga disarankan untuk dibaca. Beberapa artikel-artikel lain dengan topik Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resource yang dikeluarkan oleh Prentice Hall dari New York, yang ditulis oleh Harsey Paul, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey Johnson tahun 1996 juga diwajibkan dibaca. Beberapa buku dari Neil Chalofsky, kemudian Maisel Lane Morris sebagai editor dengan judul Handbook of Human Resource Development yang dikeluarkan tahun 2014 juga disarankan dibaca. Dari 16 pertemuan tatap muka, kami menyusun kontrak belajar, kemudian berpikir landasan teori dari pembangunan sumber daya manusia dan pendekatan-pendekatan underdeveloped, konsep dasar pembangunan sumber daya manusia, kemudian transisi Millennial Development Goals ke SDGs, Human Right dan CEDAW, Human Security dan kontekstualisasinya, serta konsep happiness diperkenalkan setiap pertemuan mata kuliah. Di pertemuan ke-8 kami melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan ke-16 kami menyusun pertemuan berdasarkan konsep dan dimension of human development, empowerment evaluation, meaning and usage, cooperation definition and brief introduction to the theory, equity concepts dan usage, serta sustainable evolution and important to the development, productivity development definition dan factors determining productivity, serta participation concepts akan dibahas berdasarkan pertemuan mingguan. Kami juga mengantar mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan governance dan institution for human development, SDM dalam perspektif ilmu penyuluhan, kualitas SDM dalam konteks penyuluhan, perkembangan manusia, capacity building, dan teori belajar akan diberikan sebelum mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang sudah kami persiapkan di dalam kelas dan juga pembelajaran yang bersifat online. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pagi hari ini kalian semua datang di kelas kita pengembangan sumber daya manusia. Untuk pagi hari ini adalah pertemuan ke-6. Kita akan belajar tentang konsep human security. Nanti salah satu tujuan dari pertemuan kita adalah bagaimana teman-teman mengetahui konsep human security untuk melihat apakah ketika kita melihat satu komunitas kita memerlukan pendekatan protection, perlindungan, atau pendekatan pemberdayaan. Dua konsep ini nanti di dalam human security semuanya akan dibicarakan. Mengetahui paradigma protection dan pemberdayaan menjadi sesuatu yang penting untuk teman-teman semua, sehingga pertemuan ke-6 ini kita akan lebih fokus untuk melihat bagaimana human security secara teoritis dan praktis. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan kita, saya ingin kita mencoba untuk brainstorming sedikit ya. Teman-teman pernah mendengar konsep human security nggak? Human, apa human? Manusia. Security? Keamanan. Aman ya. Kalau teman-teman dengar keamanan, apa yang dipikir? Kekerasan. Terus apa? Diskriminasi. Diskriminasi. Terus apa lagi kalau keamanan?
Perlindungan. Dari mana kira-kira perlindungannya? Dari mana? Kalau biasanya manusia ya, orang yang kuat. Kira-kira siapa? Yang kita harapkan memberi perlindungan kepada kita siapa? Pimpinan negara ya. Dan juga kalau dalam konteks perang apa yang kita harapkan? Dari tentara. Biasanya begitu ya, tentara yang melindungi. Sehingga secara konsep sendiri sebenarnya human security itu memang lahir tahun 1994. Dia berangkat dari situasi perang di Rwanda. Nah, pada saat itu PBB mengatakan bahwa negara-negara yang dalam kondisi perang, rakyatnya itu harus dilindungi. Sehingga konsep human security sebenarnya konsep yang lahir dari militeristik. Jadi wajar kalau kemudian kita berpikir setiap kali ada situasi yang tidak aman, maka yang kita harapkan muncul adalah peran dari negara, peran dari tentara. Kita nggak pernah berpikir apakah dari komunitas di dekat kita bisa memberikan perlindungan atau tidak. Nah, saya kira ini menjadi satu standpoint untuk kita belajar bagaimana sebenarnya pemberdayaan komunitas itu semestinya menggunakan paradigma human security tadi, ya. Kalau secara konsep ada beberapa buku yang nantinya bisa teman-teman baca, teman-teman mahasiswa baca. Kita punya Sabine Alkire. Itu menjadi satu konsep yang penting karena dia merupakan scholar khusus untuk human security. Dia melahirkan beberapa laporan dari PBB untuk human security. Juga saya mengambil bukunya David Anders Rogers yang dia kemudian mengatakan bahwa secara teoritis human security dan praktis dan actionnya itu berbeda. Nah, makanya di dalam kelas kita nanti kita juga akan belajar mengambil beberapa kasus mungkin di dekat kita. Kebetulan saya melakukan riset tentang perubahan iklim dan bagaimana perlindungan masyarakat, terutama di daerah pesisir. Ada teman-teman yang tinggal di daerah pesisir utara Jawa? Sudah pernah datang ke sana? Lewat ya. Apa yang terjadi, terutama Demak? Mungkin banjir ya. Bayangkan setiap hari kita ketemu banjir. Terus bagaimana masyarakatnya? Mbak Nisa kayaknya pernah ya dulu tinggal riset di sana, gimana pengalamannya? Yang kadang tiba-tiba banjir, lalu airnya nggak bisa kembali, Iya. menggenang di jalan raya. Iya, dan itu luar biasa. Bayangkan kalau kita tinggal di daerah banjir yang dulunya rob itu hanya mungkin 1 jam dia pergi, gitu ya. Pada saat pasang saja dia datang. Terus pagi hari air sudah hilang. Penduduk masih bisa tinggal di situ. Tapi sekarang tidak. Jadi rob itu hampir setiap hari muncul di sana. Meskipun kemudian negara sudah membuat seawall ya untuk memproteksi supaya air laut nggak masuk, tetapi sampai sekarang kondisinya luar biasa. Jadi saya merasa bahwa secara konsep kita akan menggunakan kasus-kasus tadi untuk belajar lebih lanjut. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya ingin kita membuat grup dan mendiskusikan kasus protection tadi, terutama di daerah pesisir. Untuk mendiskusikan mengapa di daerah pesisir itu membutuhkan perlindungan, ya, mengapa daerah pesisir membutuhkan perlindungan. Kasus-kasusnya bisa Anda pelajari dari berita-berita, karena sekarang beritanya banyak sekali ya. Misal kalau Anda mencari desa namanya Timbul Seloko di daerah Demak, kemudian Anda mengambil cerita tentang bagaimana daerah di Wonoagung, itu juga di daerah Demak. Jadi ada banyak sekali. Jadi Anda cek berita-berita di media massa, lalu Anda diskusikan bersama teman-teman. Anda mendiskusikan siapa saja kelompok yang menurut Anda perlu mendapatkan perlindungan, siapa saja yang perlu mendapatkan perlindungan, dan mengapa mereka harus dilindungi, ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, kita akan mendiskusikan soal pemberdayaannya. Jadi pemberdayaan itu dalam konteks community resiliensinya. Jadi gimana caranya memperkuat masyarakat yang tadi ya, itu gimana caranya. Dan itu pendekatannya adalah pemberdayaan. Oke?
Kita coba berbagi menjadi 2 kelompok. Siap ya? Nah, untuk berbagi, saya minta teman-teman menghitung dulu menjadi 2 kelompok, atau langsung kita bagi gini aja ya. Langsung ya, jadi ini kelompok sini dan kelompok sana. Kelompoknya Mas Alfian dan kelompoknya Mas Arif. Pemimpinnya ya, langsung ya kita bagi. Oke, silahkan kita berbagi. Yang satu mendiskusikan tentang perlindungannya, yang satu mendiskusikan tentang pemberdayaannya. Ya, oke. Yang mencatat dan juga mempresentasikan ya masing-masing kelompok. Jadi kelompok ini adalah kelompok perlindungan. Kelompok yang ini adalah kelompok pemberdayaannya. Silahkan. Karena kan perempuan kan kayak 17, karena kan juga perempuan, berarti kan lebih di kelompok-kelompok rentannya. Mungkin bisa dilihat ya kelompok yang dilindungi. Pertama, kelompok rentannya diantaranya Indonesia, iya. Jadi itu kelompok rentan tadi lansia, terus balita. Lansia pastinya banyak karena pesisir dan mungkin daerah pertanian juga. Kalau masalahnya pada merantau yang di sana banyak lansia. Meningkatkan kesadaran akan mitigasi bencana pemanfaatan kearifan lokal yang penguatan ekonomi lokal. Contohnya di daerah pesisir itu ya, Jembul Seloko. Kalau di pesisir kan ada beberapa daerah. Kalau yang pernah aku lihat sama yang mungkin ada di internet itu kan di daerah Pekalongan, Sari. Nah itu kan Pekalongan terkenal sama batiknya. Iya. Nah pengusaha batik itu mau nggak mau pasti terdampak. Jadi entah dia tidak bisa berproduksi atau dia tidak bisa menjalankan ekonominya secara lancar. Mungkin kita bisa ambil mereka sebagai sasaran, jadi harus diapakan dari penguatan dan peningkatan ini. Oke, teman-teman, sudah ya, kita sudah selesai menyelesaikan diskusi di masing-masing kelompok. Saya kira diskusinya asik sekali. Saya tahu 10 menit tidak akan cukup ya, tetapi nanti teman-teman bisa mendiskusikan lebih lanjut di luar kelas. Dan saya senang sekali akan menjadi partner teman-teman semua untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya ingin meminta perwakilan dari kelompok protection, kelompok pertama, untuk menyampaikan hasilnya, lalu disusul oleh kelompok kedua, pemberdayaan. Silahkan. Apa ya tadi yang dihasilkan dari diskusi? Siapa yang mau wakili? Iya. Jadi tadi dari diskusi terkait dengan perlindungan atau protection, ada beberapa kelompok yang harus dilindungi dari adanya banjir rob yang ada di pesisir ya, di pesisir. Salah satunya ada kelompok lansia. Itu karena mereka termasuk salah satu kelompok rentan yang dalam segi fisik, terus juga sosial juga mereka terbatas dalam aksesnya. Lalu ada kelompok anak usia berapa ya? 11 tahun. Awal ya, yang ibarat kata masih sekolah sana, dengan adanya kasus-kasus banjir, jadi mereka dengan akses itu berpendidikan. Itu salah satu kenapa mereka harus jadi kelompok yang memang harus dilindungi. Pertama harus diberikan sebuah pemberdayaan dengan adanya musibah, dan mereka bisa dari segi emosional ataupun pengetahuan tetap masih bisa mendapatkan yang mereka harapkan. Hak pendidikan. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kita masuk ke kelompok berikutnya. Saya mohon perhatian ya, kelompok 1. Monggo. Kelompok pemberdayaan. Silakan. Pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan. Setelah kami melakukan diskusi terkait dengan bagaimana pencegahan terkait dengan
kondisi masyarakat yang ada di pesisir yang seringkali tertimpa oleh banjir rob dan perubahan iklim yang signifikan, sehingga pemberdayaan yang paling awal menurut kami yang penting itu adalah bagaimana untuk memberikan kesadaran pada masyarakat yang di sana. Ya, siap. Kesadaran tentang apa, Mas? Kesadaran tentang bagaimana mitigasi, adaptasi mitigasi terkait bencana. Ya, oke, adaptasi bencana ya. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Sudah. Selain itu, setelah memberikan penyadaran, kami juga berpikir bahwa untuk peningkatan ekonomi untuk keberlanjutan itu penting. Ya, oke. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak. Kita kasih aplaus untuk kelompok pemberdayaan. Ini luar biasa ya. Teman-teman mendiskusikan dengan sangat tajam apa yang masing-masing harus dilakukan. Tapi kita coba cek bagaimana sebenarnya konsep human security. Apa sih hubungan antara pemberdayaan dan protection atau perlindungan? Saya masuk ke dalam konsep human security secara teoritis. Jadi kalau kita lihat definisi human security itu sebenarnya adalah to protect of vital cores of human life in ways that enhance human freedom and human fulfillment. Jadi yang harus diingat adalah setiap kali kita bicara soal human security, maka kita harus mampu untuk melindungi hak-hak vital. Baik itu yang menyangkut tentang bagaimana peningkatan kemerdekaan, kebebasannya, dan juga tentang fulfillment-nya, pemenuhan kebutuhannya, ya. Jadi itu adalah human security. Jadi yang pertama adalah pemenuhan hak, yang kedua adalah memberikan pemenuhan kebutuhan, baik itu makan, pendidikan, dan sebagainya. Tadi dari kelompok 1 untuk perlindungan yang disebut adalah bagaimana kemudian memberikan perlindungan kepada anak-anak dan orang tua. Anak-anak dalam hal ini adalah kemudian memberikan akses pendidikan. Kalau orang tua ada dengan akses kesehatannya, ya. Karena dalam situasi rob, kelompok-kelompok inilah yang paling membutuhkan bantuan. Kita pernah ingat ada satu cerita. Ketika rob itu datang, terutama di daerah Pekalongan ya, rob itu datang ternyata orang-orang yang tua-tua dan dia mental illness, mengalami kesehatan mental, ternyata mereka ditinggal, tidak ada orang yang menolong. Nah, cerita ini itu muncul menjadi cerita kecil yang tidak pernah didengarkan. Kalau tidak ada konsep perlindungan, maka kelompok-kelompok rentan ini akan ditinggalkan. Dan itu umum terjadi pada masa disaster atau bencana. Ya, jadi ini menjadi kesadaran baru untuk teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan perlindungan, maka yang dilihat adalah siapa kelompoknya. Kalau di dalam SDGs kita selalu ingat the most vulnerable one, ya, itu kuncinya. Jadi begitu kita mengidentifikasi orangnya, kita bisa mengidentifikasi paradigma apa yang mau kita lakukan, perlindungan misal ya. Kemudian yang kedua, di kelompok pemberdayaan, kita sudah bilang bahwa oh ternyata yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran tentang mitigasi bencana, tentang adaptasi iklim gitu ya. Kenapa? Karena ternyata orang dulu berpikir kalau rob itu hanya sekedar tamu, datang kemudian pergi, tapi ternyata tidak. Itu berkali-kali itu nggak pernah hilang ya, sampai mereka kesulitan untuk pergi ke sekolah, kesulitan untuk ke pasar, tanaman-tanaman itu berubah ya menjadi tambak-tambak. Begitu abrasi muncul lebih jauh, mereka nggak punya lagi lahan, tanah hilang ya, rumah hancur, sekolah nggak ada gitu. Itu yang terjadi. Maka kemudian pemberdayaan yang paling pertama harus dilakukan adalah peningkatan kesadarannya. Dan ini jarang proyek yang mengatakan tentang itu. Nah, makanya sekarang ini terutama untuk teman-teman yang sedang menyusun tesis dan disertasi ya. Kalau yang belum punya judul, silahkan ambil judul tentang itu. Bagaimana peningkatan kesadaran untuk kelompok-kelompok yang terpapar climate crisis. Dan ini menjadi salah satu isu yang sedang populer saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, peningkatan ekonomi. Kenapa peningkatan ekonomi menjadi penting? Biasanya masyarakat itu transisi dari pertanian menjadi tambak dan juga menjadi
petani besar, nelayan besar itu membutuhkan adaptasi yang panjang. Kebutuhan untuk peningkatan ekonomi itu tidak hanya sekedar memberi uang, kemudian mereka bisa berusaha. Tetapi yang penting adalah membantu mereka untuk mampu dalam transisi livelihood-nya, mata pencariannya. Dan ini saya kira penting, ya. Itu catatan saya untuk mempertajam bagaimana kita menggunakan framework human security. Kalau cukup jelas, saya terima kasih banyak untuk diskusi dan kesimpulan dari human security ini. Semoga pertemuan kita akan bisa dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Yang mau saya catat adalah tentu saja ketika kita menggunakan konsep human security, yang harus Anda lihat adalah paradigma mana yang mau kita terapkan. Apakah paradigma protectionnya ataukah paradigma pemberdayaannya. Masing-masing komunitas itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya kita perlu menganalisis komunitas terlebih dahulu, menganalisis kerentanannya terlebih dahulu, baru memutuskan paradigma mana yang mau kita terapkan. Nah, semoga dengan diskusi hari ini akan mengantarkan teman-teman semua untuk lebih bisa memahami pemberdayaan itu posisinya ada di mana, dan terutama mengantarkan teman-teman untuk belajar lebih lanjut dengan disertasi dan tesisnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Sekian video pembelajaran dari kami untuk memenuhi prasyarat pengajaran bagi pengajuan Serdos di tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan dan juga proses pembelajaran bagi siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.